anak-anak kelas 4, gimana kabarnya? Wah, sudah semakin naik ini, tingkat kelasnya sudah semakin tinggi, berarti tanggung jawabnya semakin besar dan kiranya semua tugas boleh dikerjakan dengan lebih baik lagi. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita seni rupa dan prakarya di kelas 4, itu banyak sekali kreativitas yang akan Bu Maria sampaikan melalui pembelajaran demi pembelajaran dari topik satu ke topik berikutnya. Nah, sebelum kita mulai, sudah siapkan untuk peralatannya? Alat tulis, alat warna, buku tulis, dan buku warna. Nah, sebelum kita mulai, kita simak dulu untuk pembahasan kita yang berikut ini. Berdasarkan kegunaan, seni rupa terbagi menjadi dua, yaitu satu seni rupa murni dan yang kedua seni rupa terapan. Seni murni adalah seni yang dikembangkan untuk dinikmati keindahannya. Seni murni mengutamakan sifat estetikanya dibandingkan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh adalah lukisan, kaligrafi, patung. Berbeda dengan seni terapan. Seni murni tidak untuk dimanfaatkan sebagai alat bantu lain. Nah, sekarang kita pelajari tentang seni rupa terapan. Apa itu seni rupa terapan? Seni rupa terapan itu diambil dari bahasa Inggris applied art, yang artinya adalah karya seni rupa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana mengandung nilai fungsi tertentu di samping nilai seni yang dimilikinya. Fungsi karya seni rupa bisa dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi praktis. Apa yaitu maksudnya? Kalau fungsi estetis itu fungsi yang semata-mata ditujukan sebagai benda hias. Misalnya karya batik atau tenun yang dibuat khusus untuk hiasan dinding atau benda kerajinan, topeng, dan vas bunga. Sedangkan fungsi praktis itu fungsi karya seni yang bertujuan pokok pembuatannya ditujukan sebagai benda pakai. Misalnya perabotan rumah tangga, meja, kursi, dan tekstil. Nah, anak-anak, mengapa tiap daerah memiliki jenis dan ciri-ciri karya seni rupa yang berbeda satu dengan yang lain? Ada 5 faktor yang menyebabkannya, yaitu 1. Letak geografis setiap daerah itu pasti berbeda. Kemudian kedua, sifat dan tata kehidupan yang tidak sama. 3. Sistem kepercayaan dan adat istiadat yang tidak sama satu dengan yang lain. Keempat, potensi alam yang berbeda tiap daerah. Serta yang kelima, adanya kontak dengan daerah yang lain. Nah, anak-anak perhatikan, untuk jenis seni rupa terapan daerah di Indonesia itu bermacam-macam. Ya, contohnya seperti rumah adat. Rumah adat di daerah Jawa beda dengan di daerah Sumatera, ya. Ada yang bentuknya joglo, ada yang rumah honai dari Papua, ya, rumah gadang, dan lain sebagainya. Kemudian pakaian adat juga sama. Ada yang berpakaian adat kebaya dari Jawa, kemudian beskap dari Solo, dan pakaian adat lainnya. Untuk senjata tradisional juga sama, berbeda satu daerah dengan yang lain. Senjata tradisional ada bermacam-macam, contohnya bisa keris, ya, dari Jawa, kemudian bisa berupa tombak dari Papua, kemudian bisa juga berupa kujang dari Aceh, dan sabit dari Madura, serta senjata tradisional daerah lainnya. Kemudian alat musik tradisional juga sama, jenisnya satu daerah dengan yang lain juga berbeda. Mulai dari kulintang dari Sulawesi Utara, kemudian sasando dari NTT, angklung dari Jawa Barat, gendang ya dari Sumatera, dan lain-lain. Masih banyak yang lainnya. Baik, kita akan membahas rumah adat. Rumah adat adalah rumah tradisional yang merupakan rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi
dan tanpa atau sedikit sekali mengalami perubahan. Rumah tradisional dapat juga dikatakan sebagai rumah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Anak-anak bisa perhatikan ya pada gambar-gambar rumah adat yang ada di samping. Karya seni pada rumah adat itu dapat kita lihat dari apanya? Ya, kita lihat modelnya berbeda. Motif hiasnya, ornamen, lukisan, dan relief dinding. Selanjutnya, pakaian adat. Pakaian adat adalah kostum yang mengekspresikan identitas setiap daerah ya, yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama. Ya, selanjutnya adalah senjata tradisional. Senjata tradisional merupakan produk budaya yang lekat hubungannya dengan suatu masyarakat. Selain digunakan untuk berlindung dari serangan musuh, senjata tradisional juga digunakan dalam kegiatan berladang dan berburu. Ya, anak-anak bisa perhatikan pada gambar, itu ada berbagai macam senjata tradisional. Itu bisa keris ya, bisa bentuknya seperti kujang, ya. Kemudian ada yang bentuknya seperti golok atau mandau, ya. Ada yang bentuknya sabit dan masih banyak senjata tradisional lainnya. Selanjutnya kita akan membahas alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat-alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu daerah asal berkembangnya alat musik tersebut. Nah, perhatikan ya anak-anak pada gambar, contoh alat musik tradisionalnya yaitu satu bisa berupa tifa, ya, alat musik dari daerah Maluku. Kemudian ada gamelan, ya. Dalam gamelan itu banyak sekali, ada kendang, ada saron, ada rebab, ya. Ada siter, dan masih banyak lainnya. Tamborin, sasando, angklung, sampai dari Kalimantan, dan masih banyak lainnya. Nah, anak-anak, apresiatif terhadap karya seni rupa terapan itu bagaimana ya? Maksudnya apa ya? Nah, kita perhatikan yuk. Mengapresiasi suatu karya seni itu berarti menilai atau menghargai karya seni tersebut. Seni rupa terapan berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat di Nusantara kita ini. Selain sebagai sarana keindahan, seni rupa terapan juga dapat berguna sebagai alat pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, pemenuhan kebutuhan sandang, pemenuhan kebutuhan akan rasa aman, pemenuhan kebutuhan pangan, kenyamanan transportasi, kenyamanan dalam beribadah, dan sarana aktualisasi diri. Baik anak-anak, untuk pembelajaran topik 1 mengenai seni rupa terapan, sudah Bu Maria sampaikan, semoga boleh menambah pengetahuan anak-anak dalam seni rupa terapan, dan tetap semangat di dalam belajar. Terima kasih, kita bertemu lagi di topik yang berikutnya. Tetap semangat. Tuhan memberkati.